Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 376-380. Tentu saja, premisnya adalah keluarga Rong mengetahui bahwa Jericho Lee adalah putra Rong Xinlian. Ketika Li Wenyan dan Rong Xinlian menghilang, Jericho Lee baru berusia 2 tahun. Keluarga Rong mungkin tidak mengetahui keberadaan Jericho Lee sama sekali. Terlalu banyak. Apakah mereka mengira kita sangat menginginkan keluarga Rong? Jericho Lee dipenuhi dengan ketidakpuasan yang kuat. Entah kamu langka atau tidak, konon keluarga Rong juga merupakan keluarga besar di ibu kota, dan status mereka luar biasa. Terlalu normal bagi mereka untuk meremehkan kita. Saat Wenyan dan pasangan Miao pergi ke ibu kota, keluarga Rong langsung mengusir mereka. Kemudian Wenyan menghilang, dan pasangan itu berakhir dengan baik. Mereka menyinggung sebuah keluarga besar dan dibunuh. Li Changrong menghela nafas dalam-dalam. Meskipun dia sangat tidak puas dan marah pada keluarga Rong, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini. Keluarga Rong memiliki karir yang hebat. Bukan keluarga desa seperti dia yang bisa menandinginya. Sepatah kata dari orang lain dapat menentukan hidup dan matinya. Apakah orang tua Kuang Ziming terlibat? Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa Kuang Ziming punya alasan untuk membencinya. Jika mereka tidak mengikuti Li Wenyan ke ibu kota, mungkin mereka tidak akan terbunuh nantinya. Pasangan itu juga menyedihkan, awalnya murni karena niat baik untuk membantu Wenyan, tapi tidak mengharapkan bencana yang tidak terduga. Konon mereka dibunuh oleh keluarga yang sangat menjanjikan. Siapa nama mereka? Hanya lebih dari 20 tahun kemudian, Anjia mungkin tidak ada, dan mungkin menjadi lebih kuat. Li Changrong terlihat sangat rumit. Menyelesaikan. Jericho Lee teringat keluarga ini, ayahnya Li Wenyan, tidak membunuh orang tua Kuang Ziming. Kakek, kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Jericho Lee tidak suka perasaan selalu berada dalam kegelapan. Dia merasa bodoh seperti itu. Li Changrong memandangnya, bocah bodoh, katakan padamu, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu ubah dengan kemampuanmu saat ini? Apakah kamu ingin pergi ke rumah Rong dan membalas mereka? Dengan kemampuanmu, bagaimana dengan keluarga Rong? Jangan ngawur, terkadang hidup tanpa ilmu juga merupakan suatu kebahagiaan. Sekarang setelah Anda memuja Dokter Suci sebagai guru, yang harus Anda lakukan adalah mempelajari ilmu kedokteran dengan baik, agar ilmu kedokteran keluarga Anda tidak menjadi buruk. Terpotong di generasimu. Klik, klik. Jericho Lee terdiam. Dia perlahan mencubit telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa alasan mengapa Li Changrong tidak berani mengatakan yang sebenarnya sebelumnya adalah untuk melindunginya. Dalam kapasitasnya, apalagi pergi ke keluarga Rong untuk melunasi rekening, dia bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia mengetahui kebenaran sebelumnya, dia tidak akan bisa mengendalikan amarahnya dan pergi ke ibu kota, maka hasilnya akan hancur. Dia mengerti bahwa di dunia ini, kebenaran yang pahit selalu menjadi kepalan tangan yang besar, yang diandalkan oleh keluarga Rong adalah kekuatan. Dia tidak pernah begitu menginginkan kekuasaan dan kekuasaan seperti sekarang. Jika dia memiliki segala macam kekayaan, kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati orang, dan ketenaran serta status seperti Chang Xuande apa itu keluarga Rong. Kakek, begitu. Saya pasti akan belajar kedokteran dengan baik. Jericho Lee mengerti mengapa Li Changrong memaksanya belajar kedokteran pada awalnya, karena itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk maju. Jika Anda ingin melepaskan diri dari belenggu-belenggu itu keluarga Rong, dia harus memiliki kekuatan yang kuat, kalau tidak dia hanyalah seekor semut yang hidup dalam bayang-bayang keluarga Rong. Kakek tidak memintamu untuk sejahtera di masa depan, hanya memintamu untuk aman dan jangan berbuat bodoh. Hal-hal seperti ayahmu. Bujukan Li Changrong membuat Jericho Lee merasa sedih. Baginya, kakeknya menanggungnya selama 20 tahun. Saat ini, hatinya terbakar amarah. Keluarga Rong. Suatu hari nanti apa yang telah kamu lakukan, aku akan mendapatkannya itu kembali darimu satu persatu. Kakek, istirahatlah yang baik. Jericho Lee menjadi tenang, mengambil napas dalam-dalam, membuat dirinya terlihat seperti biasa, menghibur Li Changrong, dan meninggalkan kamar tidur. Di luar kamar tidur, Sun Qiang dan yang lain melihat bahwa dia telah keluar dan menghampiri. Saudara Jericho Lee, bagaimana kabarmu? Kakekku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Jericho Lee tersenyum, matanya tertuju pada Sun Qiang, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Xiao Qiang, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kamu berkata, tolong kirim kakekmu kembali ke pedesaan secara langsung untuk memastikan keselamatannya. Sun Qiang tercengang, saudara Jericho Lee, bukankah kamu mengirimkannya sendiri? Tidak. Sangat meyakinkan bagimu untuk mengirimku, dan aku memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengirim kakekku kembali ke pedesaan dengan selamat. Dia pasti tidak terbiasa di sini, dan rumah sakit di pedesaan masih membutuhkannya. Li Changrong menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pedesaan, dan telah lama terbiasa dengan kehidupan di pedesaan, terutama rumah sakit kecil. Bahkan jika Jericho Lee tidak mengatur agar Li Changrong kembali, Li Changrong akan mengambil inisiatif untuk memintanya. Baiklah, begitu. Saudara Jericho Lee, berikan padaku. Sun Qiang menepuk dadanya dan meyakinkannya. Setelah kamu mengirim kakekmu kembali, kamu akan segera kembali.
Ada hal lain yang harus kamu lakukan. Datanglah ke sekolah kedokteran Suande untuk menemuiku. Jericho Lee memberikan beberapa instruksi sederhana dan hendak pergi. Jericho Lee, jika kamu tidak istirahat, apakah kamu terburu-buru untuk kembali secepat ini? Wang Chuisfen tidak menyangka dia terburu-buru. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tidak, Bibi Wang, akan ada banyak waktu untuk mengenangnya di masa depan. Maafkan aku. Nona Mo, kembalilah. Jericho Lee berbalik dan masuk ke dalam mobil. Mo Lingyan mengangguk, membuka pintu depan, duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Jericho Lee menoleh ke belakang dan melihat ke arah ruangan. Titik dingin itu perlahan memadat menjadi jejak ketekunan dan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakek, tunggu, suatu hari nanti aku akan menginjak keluarga Rong. Dia menatap telapak tangannya dan perlahan mengepalkannya. Rongjia, ketika aku memiliki kekuatan absolut, apakah kamu masih bangga? Mo Lingyan secara tidak sengaja kembali menatapnya. Dia tidak tahu kenapa. Sejak Jericho Lee meninggalkan ruangan, dia merasakan momentumnya telah berubah. Dia tidak lagi rendah hati dan sopan seperti sebelumnya. Dia menjadi tak terlukiskan dan tegas, dan semakin tak terlukiskan dan tegas. Seolah-olah, di dalam hati pria ini sedang merencanakan sebuah rencana yang mengguncang bumi. Kembali ke kota, Mo Lingyan, yang belum pernah berbicara, tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jericho Lee menatapnya, terima kasih atas bantuanmu hari ini, tapi ini urusanku. Sebaiknya kamu mencoba untuk tidak terlibat denganku. Dengan kata lain, arti menolak orang yang jaraknya ribuan mil membuat Mo Lingyan tertegun, apa maksudmu? Secara harfiah, aku tidak layak menerima bantuanmu, kata Jericho Lee dengan nada mengejek diri sendiri. Untuk orang seperti saya yang tidak memiliki latar belakang dan keterampilan, lebih baik Nona Mo tidak terlalu sering berurusan dengan saya. Wajah Mo Lingyan mau tidak mau menunjukkan sedikit kemarahan, apakah menurutmu aku ini tipe wanita sombong yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya? Dia tidak menyangka kalau gambarannya di benak pria ini sebenarnya seperti ini. Bab 377. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Aku tidak bermaksud begitu, tapi kamu pikir kamu tidak keberatan dengan perbedaan identitas, orang lain mungkin tidak keberatan. Lagi pula, aku benar-benar tidak pantas menerima bantuanmu. Memikirkan pengalaman ayahnya, dia merasa sedih. Dia tahu bahwa Li Wenyan tidak berharga di mata keluarga Rong. Yang dibencinya adalah perasaan dibuang seenaknya dan tersapu seperti sampah, seolah harga dirinya telah diinjak-injak. Mo Lingyan sedikit marah, tapi dia tiba-tiba melihat semacam kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari mata pria itu. Kesedihan membuat napasnya tersendat, dan dia merasa sangat tertekan. Terakhir kali, saat Jericho Lee merawat Qi Wei, dia juga melihat tampilan ini. Ini adalah kedua kalinya. Ia menyadari bahwa pria seharusnya mengetahui hal-hal menyakitkan dan memilih untuk menanggungnya sendirian. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membuka hatinya dan membiarkan pria itu berbicara, tapi dia akhirnya menahannya. Sebab, bagi pria ini, dia hanyalah seorang teman kecil yang akrab. Bagaimana dia bisa memiliki hak dan kualifikasi untuk meminta pria membuka hati padanya? Memikirkan hal ini, Mo Lingyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, teman-teman saya adalah teman sepanjang hidup saya. Apa yang orang lain katakan bukan urusan saya. Jericho Lee tertegun, sedikit bingung mengapa dia sangat menghargainya. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Keluarga Rong sudah menjadi beban berat baginya. Dia tidak berencana meninggalkan semuanya dan pergi ke ibu kota untuk mencari Li Wenyan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Li Wenyan seharusnya masih hidup dan hidup mengasingkan diri di suatu tempat di ibu kota. Bahkan Li Wenyan tidak menyerah pergi ke keluarga Rong untuk mencari Rong Xinlian, jika tidak, keluarga Rong tidak akan mengirim seseorang untuk memperingatkan Li Changrong. Dia tidak berencana pergi ke keluarga Rong sekarang. Seperti yang dikatakan Li Changrong, dia terlalu lemah sekarang. Di depan keluarga Rong, dia hanyalah seekor semut. Ingin membiarkan keluarga Rong menghadapinya, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Semula tujuan Jericho Lee hanya satu, yaitu mewarisi dan meneruskan rumah sakit kakeknya. Kini, dia punya satu tujuan lagi. Dia ingin membangun karir, memperbaiki nama ayahnya Li Wenyan, membiarkan keluarga Rong menghadapi Li Wenyan, menghadapi Li Changrong, menghadapi keluarga Li. Keluarga He Li bukanlah semut yang tidak dikenal. Keluarga He Li lebih kuat dari keluarga Rong. Itu masih jauh. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi Jericho Lee tidak peduli. Tidak peduli seberapa sulit jalannya, dia akan terus maju. Untungnya, bukannya tanpa harapan dia ingin mengubah segalanya. Dia yang telah memperoleh warisan bijak medis dapat dikatakan memiliki modal untuk mengubah segalanya, dan dia manfaatkan saja modal ini dengan baik. Ho! Jericho Lee menghela napas panjang, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Miao Xingxin, menceritakan tentang orang tua Kuang Ziming. Kebenaran tahun itu telah terpecahkan. Ketidakadilan sudah ada dan hutang sudah ada pemiliknya. Kuang Ziming ingin membalas dendam. Dia ingin tenang, bukan dia. Memasukkan kembali ponsel ke sakunya, otak Jericho Lee mulai berpikir cepat. Jika dia ingin membangun karirnya sendiri, dia tidak bisa hanya menggerakkan mulutnya. Sejujurnya, dia punya uang, belum lagi ratusan ribu yang dia rampok dari Mu Huang sebelumnya.
Dia merawat orang sakit dan menyelamatkan orang, menghasilkan uang sangatlah sederhana. Tetapi uang tidak sama dengan karir, uang saja tidak cukup, uangnya banyak, keluarga Rong hanya akan mengira dia pemula, dia harus membuat karir yang luar biasa, biarkan keluarga Rong menghadapinya sepenuhnya. Untuk membangun sebuah bisnis, Anda harus memiliki kontak, uang, wilayah, bakat dan banyak hal yang harus dipersiapkan. Untungnya, setelah dia menyinggung Qi Huaseng, dia mengenal banyak pejabat dan memiliki banyak kontak. Mungkin itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Bakat bisa direkrut, situs bisa dibeli dengan uang, dan banyak hal bisa diselesaikan dengan uang. Yang benar-benar mengganggu Jericho Lee adalah proyek. Dengan kata lain, apa yang akan dilakukan perusahaan di masa depan? Pakaian. Tidak, itu terlalu umum. Tidak meyakinkan untuk mengeluarkannya. Selain itu, terlalu banyak orang yang berkecimpung di industri pakaian. Persaingannya sangat ketat dan kemampuan substitusinya terlalu kuat. Kosmetik. Ada dua jenis orang yang memperoleh penghasilan terbaik, wanita dan anak-anak. Tapi Jericho Lee tidak tahu tentang kosmetik. Meskipun ada beberapa resep yang sangat bagus dalam Alkitab medis, termasuk perawatan kecantikan, dia tidak ingin terlibat dalam industri ini. Perumahan. Siklusnya terlalu panjang, dia tidak mampu menunggu, dan dia tidak punya kesabaran untuk menunggu. Setelah memikirkannya satu persatu, Jericho Lee masih belum menemukan ide yang bagus. Dia tidak dapat menahan perasaan sangat kesal. Ada apa? Kamu terlihat kesal, Mo Lingyan memandangnya dengan heran. Pikirkan berbagai hal, jawab Jericho Lee dengan santai. Tiba-tiba dia tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mo Lingyan. Dia ingat bahwa keluarganya sepertinya sedang berbisnis. Jika itu adalah proyek bisnis, dia akan mendapatkan nasihat yang lebih baik jika dia memintanya. Jadi dia bertanya dengan suara yang dalam, saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda berkata, jika, saya katakan jika, saya ingin memulai sebuah perusahaan. Jika Anda tidak bergerak di bidang umum seperti pakaian, kosmetik, dan real estate, bidang apa yang dapat Anda geluti? Ya. Mo Lingyan tertegun dan berkedip, apakah kamu ingin membuka perusahaan? Jika kamu memiliki rencana ini, kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Jericho Lee berkata, para pebisnismu harus tahu lebih banyak tentang ini. Mo Lingyan mengerutkan kening, sebenarnya, sulit untuk mengatakannya. Kerugian dari industri pakaian dan kosmetik adalah memiliki substitusi yang kuat, namun sejujurnya, substitusi tersebut juga sangat lemah. Seperti beberapa merek besar, begitu dijadikan merek, sulit untuk tergantikan. Mereka akan membentuk efek merek. Jika hanya mendengarkan merek itu saja, konsumen akan membelinya. Namun demikian pula, sangat sulit untuk membentuk pujian masyarakat sebelum merek tersebut dibuat, apalagi harganya yang sangat merepotkan dan siklus waktunya yang lama. Tapi aku tahu maksudmu. Anda ingin bekerja di perusahaan yang tidak mudah tergantikan dan dapat melihat keuntungan dalam waktu singkat. Ya, Jericho Lee langsung mengangguk, layak menjadi anggota keluarga bisnis, dan memahami masalah bisnis tanpa penjelasan. Yah, aku khawatir itu tidak mudah untuk dilakukan, kata Mo Lingyan. Apapun yang bisa menghasilkan manfaat dalam jangka pendek, seperti keuangan, sangat mudah, begitu juga dengan masa depan. Namun, fondasinya sangat lemah dan kemampuan substitusinya sangat lemah. Sangat kuat, yang akan sangat terpengaruh oleh perubahan pasar. Kerugian ringan, kebangkrutan langsung yang besar. Namun tidak mudah untuk menggantikan industri, seperti industri militer, dengan instrumen presisi. Namun hal ini tidak hanya membutuhkan investasi awal dalam jumlah besar investasi, tetapi juga memiliki siklus yang panjang, dan butuh waktu lama untuk melihat pendapatannya. Yah, Jericho Lee tidak tahu banyak tentang ini, tetapi dia tahu bahwa Mo Lingyan tidak menipunya. Dia sesekali membaca beberapa berita keuangan. Saya tahu bahwa perusahaan teknologi seperti Jinki telah merugi, dan beberapa kali berada di ambang kebangkrutan. Butuh waktu lebih dari 10 tahun bagi mereka untuk tumbuh besar, dan kemudian mereka melihat keuntungan. Tapi, Mo Lingyan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, bukan berarti tidak ada industri yang tidak bisa tergantikan dan menghasilkan keuntungan dengan cepat. Bab 378. Jericho Lee tiba-tiba tersadar, industri apa? Mo Lingyan tersenyum, kamu sangat bingung. Apakah kamu lupa siapa dirimu? Siapa aku? Jericho Lee berkedip, tapi Zhang Erhang bingung. Dia tidak mengerti artinya untuk waktu yang lama. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba menjawab, apakah yang Anda bicarakan tentang industri farmasi? Tepat. Mo Lingyan mengangguk sambil tersenyum, bagi industri farmasi, tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sangat mudah menghasilkan uang, dan sulit tergantikan karena adanya paten farmasi. Obat dengan efek penyembuhan yang baik, Anda dapat membangun kerajaan bisnis dalam waktu singkat. Tetapi sangat sulit untuk menghasilkan obat semacam ini, mata Jericho Lee meledak dengan semangat yang tajam, sambil tertawa, terima kasih. Anda sudah sangat membantu saya. Awalnya, dia khawatir dengan proyek tersebut. Setelah Mo Lingyan mengingatkannya, dia langsung memikirkan rencana bisnis yang bagus. Bagi yang lain, sangat sulit untuk mengembangkan obat, tetapi sangat sederhana baginya. Karena dia mewarisi dalam Alkitab medis, dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya di otaknya, beberapa di antaranya telah lama rusak dan langka di dunia.
Selama dia memilih resep yang sesuai dan membuat obat, dia dapat menjalankan rencana bisnisnya sendiri. Jericho Lee bersemangat penampilannya membuat Mo Lingyan leng-leng-leng, merasa agak bingung, apakah dia memikirkan ide bagus yang bisa menghasilkan obat seperti Yunding Baiyao. Tidak mungkin, bukan? Meskipun ia mengetahui bahwa Jericho Lee adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan mengetahui cara menulis resep, banyak resep obat tradisional Tiongkok yang tidak dapat dijual langsung sebagai obat. Karena resep obat tradisional Tiongkok diubah sesuai dengan kondisi pasien yang berbeda, maka tidak cocok untuk semua orang. Obat-obatan yang ada di pasaran harus efektif bagi sebagian besar konsumen, setidaknya tanpa efek samping. Mengabaikan kebingungan Mo Lingyan, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, "Oke, ini dia. Terima kasih telah memberi saya tumpangan hari ini." Setelah turun dari bus dan kembali ke rumah sakit, Chang Xuande belum kembali. Jericho Lee pertama-tama datang ke kamarnya dan menghitung semua uangnya. Secara keseluruhan, totalnya ada 6 atau 700 ribu, yang merupakan jumlah uang yang banyak bagi orang biasa, cukup untuk memastikan bahwa keluarga biasa tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama 10 tahun. Namun terlalu sedikit untuk memulai sebuah perusahaan, terutama perusahaan farmasi. Saya khawatir investasi awal saja tidak cukup. Tentu saja, Jericho Lee tidak secara naif berniat menggunakan uang tersebut untuk mendirikan perusahaan. Uang itu seharusnya cukup untuk membeli sekolah bela diri Tenghai. Dia merencanakan bahwa sebelum memulai sebuah perusahaan farmasi, dia harus membiarkan orang-orang di sekitarnya mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Luzhu. Dia harus membina kroni-kroninya, yaitu dia harus membina beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengelola perusahaan. Jika dia ingin belajar kedokteran, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengelola perusahaan. Perusahaan hanya dapat dikelola oleh orang lain, dan orang yang mengelola perusahaan harus dapat dipercaya. Dia memikirkan Sun Qiang, Chu Dong, Yu He dan lainnya. Sun Qiang benar-benar bisa dipercaya. Dia tumbuh bersamanya sebagai teman bermain dan memiliki hubungan yang kuat dengannya. Hanya saja Sun Qiang adalah orang tua berbadan besar dan jelas bukan orang yang paham manajemen perusahaan. Namun, hal ini tidak menghalangi Sun Qiang untuk mengambil alih posisi penting lainnya di perusahaan, yaitu keamanan seluruh perusahaan. Sun Qiang adalah kakak laki-laki dengan reputasi kecil di jalan. Dia memiliki lusinan saudara laki-laki di bawah tangannya. Dia memiliki keterampilan yang kuat. Sangat cocok untuk bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Sangat tepat untuk memberi Yu He manajemen dan publisitas harian perusahaan. Bukan karena dia punya karir sendiri. Tampaknya tidak pantas membiarkan Yu He melepaskan karir aslinya dan bekerja untuknya. Untungnya, pemilihan calon bisa disesuaikan dengan situasi, tidak harus diatur seperti itu. Sun Qiang dan lainnya memiliki fondasi yang dangkal di kota Luzhu. Meskipun mereka sedikit terkenal di jalan raya, mereka tidak terlalu terkenal. Mereka hanya dapat menyeberang jalan beberapa kali, dan mereka masih sangat lemah ketika bertemu dengan orang-orang yang sangat besar. Jadi Jericho Lee berencana membeli sekolah seni bela diri Tenghai untuk digunakan oleh Sun Qiang dan yang lainnya, sehingga dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh terlebih dahulu. Di masa depan, perusahaan harus bergantung pada Sun Qiang untuk melindunginya. Aku tidak tahu apakah sekolah bela diri Tenghai telah dilelang setelah berhari-hari, pikir Jericho Lee, dan segera memanggil Yu He. Sebelumnya, dia melihat pemberitahuan lelang sekolah pencak silat Tenghai di jalan. Saat itu, dia mengira percuma membeli sekolah bela diri Tenghai, tapi sekarang berbeda. Situs sekolah seni bela diri Tenghai sangat berguna baginya. Setelah panggilan telepon, Yu He bertanya dengan rasa ingin tahu, Jericho Lee, kenapa kamu meneleponku jam segini? Apa yang bisa aku bantu? Ada sesuatu yang sepele. Saya akan menelepon Anda untuk memastikannya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Anda berkata. Sekolah bela diri Tenghai ditutup beberapa waktu lalu. Aku tahu, Yu He mengangguk dan tiba-tiba mengangkat alisnya, apakah kamu ingin membeli sekolah bela diri Tenghai? Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku ingin membeli tempat itu. Aneh, untuk apa kamu membeli tempat itu? Sejak meninggalnya Guan Tenghai dan Guan Suelong, tempat itu ditutup rapat. Banyak orang yang merasa sial. Apalagi kalau kamu terkenal, banyak orang yang tidak berani membeli. Itu. Situs ini tidak bisa dijual sepanjang waktu. Tidakkah menurutmu reputasimu buruk? Apakah kamu akan membelinya dan membuka sekolah seni bela diri? Dia memiliki serangkaian pertanyaan. Jericho Lee masih kecil bodoh dan menjelaskan, saya tidak berencana membuka sekolah seni bela diri. Saya membelinya untuk tujuan lain. Berdasarkan idenya, ia membeli sekolah bela diri Tenghai dan mengubahnya menjadi sekolah pelatihan. Kekuatan Sun Qiang sangat kuat, tapi hanya terbatas pada gangster biasa. Dia tidak bisa melakukannya ketika dia bertemu dengan ahli yang lebih kuat. Melindungi perusahaan dengan kekuatan seperti itu saja tidak cukup. Setelah dia mengubahnya menjadi pusat pelatihan, dia berencana merekrut orang dan melatih Sun Qiang dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di masa depan, aula pelatihan juga akan dapat membuka perusahaan pengawal sendiri, dan memiliki satu bisnis lagi, yang akan memungkinkan Sun Qiang mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Luzhu lebih cepat. Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Dia tertegun. Ya. Kakak Yu, sekolah bela diri Tenghai belum dibeli, kan? Tidak ada yang berani membelinya.
Tentu saja masih ada. Dia agak malu dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan jika kamu membeli tempat ini? Jericho Lee menggaruk rambutnya dan ragu-ragu, sulit bagiku untuk menjelaskannya. Saya punya rencana. Saya membutuhkan tempat seperti itu. Hanya saja tidak ada seorang pun di sekolah seni bela diri Tenghai yang berani membelinya, dan harganya murah. Cocok untuk saya. Yah, Jericho Lee menolak untuk mengatakan lebih banyak, dan dia malu untuk memecahkan kaserole dan bertanya, karena kamu bertekad untuk membelinya, aku tidak pandai mendorong. Aku akan meneleponmu dari rumah lelang nanti. Kamu bisa berbicara dengan mereka sendiri. Harga sekolah seni bela diri Tenghai sangat rendah. Menurut perkiraan saya, harganya tidak boleh lebih dari 200.000 yuan. Anda sudah memikirkan nomornya. Bab 379. Oke, terima kasih, Kakak Yu. Jericho Lee menutup telepon sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, dia menerima pesan teks dari Yu Hei, yang berisi nomor telepon rumah lelang. Dia segera menghubungi nomor tersebut dan menghubungi orang-orang di rumah lelang. Ketika pihak lain mendengar bahwa dia akan membeli sekolah seni bela diri Tenghai, dia sangat bersemangat dan tidak koheren. Sejujurnya, situs ini terkenal buruk, dan tidak ada yang berani menerima tawaran itu. Kini kedatangan Jericho Lee untuk menerima tawaran itu hanyalah kabar baik bagi rumah lelang. Ini seperti melemparkan beban yang berat. Setelah berdiskusi sederhana, Jericho Lee dan pihak lainnya membuat janji untuk bertemu dan menandatangani kontrak transfer. 2 jam kemudian. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Dengan ditandatanganinya kontrak, kedua belah pihak merasa lega. Orang-orang di balai lelang merasa lega bisa lepas dari beban, sedangkan Jericho Lee merasa percaya diri. Membeli sekolah seni bela diri Tenghai adalah langkah pertama dari rencana Jericho Lee. Keesokan harinya, Sun Qiang menemukan Jericho Lee, dan Jericho Lee memberinya kontrak transfer sekolah seni bela diri Tenghai. Saudara Jericho Lee, kamu membeli sekolah seni bela diri Tenghai. Sun Qiang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Jangan kaget. Saya baru saja membeli tempat. Harganya tidak mahal. Hanya 180.000. Dalam keadaan normal, sangatlah mustahil untuk memenangkan situs sekolah seni bela diri Tenghai tanpa $1 juta. Tapi sekarang situasinya istimewa. Dia memenangkannya dengan harga kurang dari 1/5 dan mendapat tawaran besar. Sun Qiang bingung dan berkata, Saudara Jericho Lee, untuk apa kamu membeli tanah ini? Apakah kamu berencana membuka sekolah seni bela diri sendiri? Aku tidak begitu bosan, Jericho Lee memutar matanya dan meletakkan kontrak di atas meja. Tempat ini khusus dibelikan untukmu dan saudara-saudaramu. Ini adalah tempat aktivitas barumu di masa depan. Apa? Sun Qiang terkejut. Apakah kamu membelikannya untukku dan saudaraku? Untuk apa kamu ingin membelikan kami tempat seperti itu? Kami punya tempat tinggal. Jericho Lee memandangnya dan melambai, duduklah dulu dan bicaralah perlahan. Oh. Sun Qiang duduk, dan Jericho Lee bahkan menceritakan rencananya. Setelah mendengarkannya, dia membuka matanya dengan tidak percaya dan menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Saudara Jericho Lee, maksudmu kamu ingin mendirikan sebuah perusahaan yang tidak dapat tergantikan dan akan segera bangkit. Keamanan perusahaan akan diserahkan kepadaku saat itu, tapi biarkan aku berdiri teguh dulu. Jericho Lee mengangguk, fondasimu terlalu lemah sekarang, dan kekuatanmu juga lemah. Ketika perusahaan baru berdiri, jika kekuatan Anda terlalu lemah, akan sulit meyakinkan masyarakat. Jika fondasinya terlalu lemah, akan mudah menarik rasa iri dan serangan banyak orang. Jadi kamu harus kuat, Golum. Sun Qiang menelan ludahnya. Dia terkejut dan merasa sangat terkejut. Tapi kurasa aku tidak bisa menanggung beban seberat itu. Lagi pula, tidak mudah untuk memulai sebuah perusahaan, Jericho Lee menepuk pundaknya, bukankah kamu biasanya merasa percaya diri? Bagaimana Anda bisa kehilangan kepercayaan diri saat ini? Sun Qiang menunjukkan senyum masam. Ini bukan masalah kepercayaan diri. Sungguh menakjubkan bagi saya. Saya merasa sangat sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. 9 dari 10 perusahaan akan menyerah di tengah jalan atau bangkrut. Ini bukan pembicaraan saya yang mengkhawatirkan. Saudara Jericho Lee, bagaimana tiba-tiba Anda berpikir untuk memulai sebuah perusahaan? Jangan khawatir tentang itu. Jericho Lee tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, jawab saja aku, maukah kamu melakukannya denganku? Saya jamin perusahaan akan berjalan lancar, dan kedepannya kekuatan keamanan perusahaan akan diberikan kepada Anda. Anda berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Saudara-saudaramu juga bisa bangkit bersamamu, dan mereka tidak perlu memungut biaya perlindungan lagi. Di bawah 1 orang, lebih dari 10.000. Tidak ada lagi biaya perlindungan. Sejujurnya, Sun Qiang sangat bersemangat. Dia telah tinggal bersama saudara-saudaranya dengan memungut biaya perlindungan. Meskipun dia sedikit terkenal di jalan, dia tetap hidup. Kehidupan yang penuh perkelahian dan pembunuhan. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Padahal, dia sudah lama bosan dengan kehidupan seperti itu. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Kini di hadapannya ada pilihan baru, untuk menjadi karyawan sebuah perusahaan atau elit tulang punggung dengan status tinggi.
Pilihan seperti itu, tidak diragukan lagi sangat menarik, tetapi dia ragu-ragu, kata Jericho Lee benarkah? Dia benar-benar tidak yakin. Jericho Lee menatapnya dan tidak mendesaknya. Baginya, itu adalah sebuah rencana, tetapi bagi Sun Qiang dan yang lainnya, itu adalah pilihan besar dalam hidup. Mengikuti dia berarti Sun Qiang dan yang lainnya harus meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya dalam mengumpulkan biaya perlindungan, yang berarti mereka harus menyerah hidup mereka sendiri dan membutuhkannya untuk mendukung mereka. Jika perusahaannya tidak dimulai seperti yang diharapkan, atau jika gagal di tengah jalan, Sun Qiang dan yang lainnya akan kehilangan sumber mata pencaharian dan tidak akan pernah bisa pulih. Xiao Qiang, apapun pilihan yang kamu buat, aku menghormatimu. Itu tidak memengaruhi persahabatan kita. Jericho Lee tidak ingin dia berada di bawah tekanan. Meskipun rencananya mungkin berhasil, bukan berarti tidak ada risiko. Sama sekali. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak dapat diprediksi. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar akan gagal di masa depan? Saya tidak yakin. Sun Qiang terjebak dalam pergulatan antara surga dan manusia. Dia dengan hati-hati menimbangnya untuk waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 menit, dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Jericho Lee, aku akan melakukannya bersamamu. Sialan, lepaskan. Aku sudah muak dengan hari-hari ini. Jika perusahaan gagal, saya tidak menyalahkan Anda. Itu semua keputusanku. Mendengar ini, batu hati Jericho Lee jatuh, dia menunjukkan senyum bahagia, dengan senang hati mengatakan, bagus. Jangan khawatir, karena Anda bersedia mengambil risiko untuk bekerja dengan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Untungnya, Sun Qiang memilih untuk mempercayainya. Jika Sun Qiang memilih untuk menolak, sejujurnya, Jericho Lee tidak dapat menemukan seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya untuk sementara waktu. Haha, Saudara Jericho Lee, aku percaya padamu. Sun Qiang sangat kasar, pikirannya sangat halus. Menurutnya, Jericho Lee selalu pintar dan punya banyak ide sejak dia masih kecil. Dia selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Karena Jericho Lee sangat percaya diri, dia pasti punya rencana yang sempurna untuk memastikan bahwa perusahaan akan dapat dimulai. Jericho Lee menepuk pundaknya dan berdiri, tidak banyak yang perlu kubicarakan. Waktu semakin mendesak. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan di masa depan. Mari kita tidak membicarakan tentang sekolah seni bela diri Tenghai. Itu harus dibangun kembali. Pengoperasian sehari-hari di masa depan juga menjadi hal yang merepotkan. Anda harus memberitahu saudara-saudara tentang hal itu terlebih dahulu, dan biarkan mereka secara bertahap melepaskan semua tempat yang ada. Lagi pula, perkelahian kecil dan perkelahian kecil itu tidak akan terjadi. Di masa depan, Anda harus membuat jutaan atau bahkan ratusan juta daftar. Tahukah kamu? Bab 380. Saya mengerti. Sun Qiang menggosok tangannya dan wajahnya penuh kegembiraan. Meski perusahaannya belum dimulai, ia sudah mulai menantikan kehidupan masa depan. Melihat bagian belakang kepergian Sun Qiang, pikiran Jericho Lee mulai aktif. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja peningkatan kekuatan tidak dapat dicapai dalam semalam. Ia harus memiliki rencana dan peraturan yang detail dan memperhatikan langkah demi langkah. Sepanjang hari Jericho Lee pergi ke perusahaan dekorasi, perusahaan desain, apotek, gedung perkantoran dan sebagainya. Dia sibuk seperti atasan. Dia tidak berencana membuat rencana untuk perusahaan itu sampai sekolah seni bela diri Tenghai telah diatur. Itu akan memakan banyak waktu. Dia tidak bisa menunda. Dia hanya ingin mendirikan kerajaan bisnis dengan kecepatan tercepat. Apalagi waktunya untuk belajar kedokteran sangat mendesak. Jika berlarut-larut, ia akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan karirnya. Bang. Di malam hari, Jericho Lee mengambil obat yang dibeli dari toko obat secara terpisah paket demi paket dan mulai mengkonfigurasi dan melakukan debug secara bertahap. Ada banyak resep, tapi tidak semuanya bisa dijual sebagai obat. Ia harus melalui beberapa uji coba dan memilih resep yang tepat untuk membuat obat sebelum bisa menjualnya. Empedu ular, Realgar. Sejumput sedikit bubuk, masukkan ke dalam toples, campur dan aduk. Seharusnya disebut pil Senglong Huohu. Kalau dijadikan pil pasti sesuai. Tapi efektif, melihat bedaknya, Jericho Lee membuat kesalahan. Tidak, bahan obat ini terlalu mudah dibuat. Dianalisis, mudah dipalsukan. Satu lagi. Dia segera memilih ramuan lain untuk diterapkan. Setelah pemeriksaan yang cermat, ia menemukan ramuan langka namun tidak terlalu umum dan murah yang disebut akar gentian. Dan obat semacam ini disebut pil Huayu 5 elemen. Wusing Huayu dan mempunyai khasiat melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah, menyegarkan, serta dapat mempercepat kesembuhan luka pada seseorang, karena salah satu ramuannya adalah ginseng yang dapat digunakan sebagai obat penyelamat nyawa. Selesai. Melihat hasil di tangannya, Jericho Lee mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas. Obat jenis ini adalah yang paling cocok untuk dijadikan obat dan berkontribusi pada rencana bisnisnya. Yang terpenting adalah banyak bahan obat langka dalam ramuan pil Wuxing Huayu. Selama sedikit tersembunyi dari publik, sulit untuk dipalsukan. Langkah selanjutnya adalah meminum obat ini, menjadikannya pil atau butiran yang dapat dipasarkan, dan kemudian mengajukan perlindungan paten. Jericho Lee segera memikirkan rencana yang relevan.
Setelah memikirkannya, dia segera menelepon Yu He dan memintanya meminum obat untuk melakukan eksperimen yang relevan, dan kemudian mengajukan permohonan sertifikasi. Tentu saja, dia juga mengajukan permintaan untuk mengundang Yu He bekerja di perusahaan masa depannya. Namun, Yu dia menolak. Jericho Lee, aku khawatir aku tidak bisa menyetujui permintaanmu, Yu He berkata dengan nada meminta maaf. Kamu tahu situasiku. Aku punya banyak urusan. Selain itu, ada banyak orang yang menatapku. Jika aku membantumu, itu akan membuatmu kesulitan. Untuk jawaban seperti itu, Jericho Lee sudah menduganya. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, begitu. Bagaimanapun, terima kasih, Kakak Yu. Senyuman di wajah Yu He tiba-tiba berubah, tapi aku punya orang yang cocok untuk direkomendasikan kepadamu. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya. Aku akan memberimu alamatnya. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Masalah orang itu baru-baru ini tidaklah kecil. Aku khawatir hanya kamu yang bisa menyelesaikannya setelah memikirkannya. Kata-kata Yu He penuh arti. Keesokan harinya, Jericho Lee menyapa Chang Xuande, meninggalkan rumah sakit dan datang ke sebuah hotel di utara kota. Orang yang dia cari ada di sini. Bagaimana kabarnya, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Pelayan di depan pintu menyapa dengan sangat sopan. Jericho Lee mengangguk, saya sedang mencari seseorang. Lalu dia melangkah ke hotel. Menurut Yu He, orang yang dicarinya bertemu seseorang di hotel pada siang hari ini, dan sepertinya sedang dalam masalah. Masalah apa yang akan terjadi? Jericho Lee berpikir dalam hati bahwa dia mempercepat langkahnya dan sampai ke kamar pribadi di lantai 3. Siapa? Begitu pengawal di pintu melihatnya, dia langsung mengerutkan kening dan minum dengan dingin. Jericho Lee menjawab dengan tenang, saya sedang mencari seseorang. Haruskah Tuan Do Swight ada di sini? Begitu suara itu turun, suara agak pelan seorang pria parubaya keluar dari kamar pribadi, apakah itu pria Yu yang dia katakan? Masuklah. Pengawal di pintu segera melepaskannya. Jericho Lee melangkah masuk dan melihat bahwa kamar pribadinya sangat luas. Di samping meja panjang itu duduk seorang laki-laki yang tampak berumur 40 tahun dan mempunyai bekas luka kecil di pipi kirinya. Laki-laki itu terlihat lebih biasa saja, namun sepasang mata yang tajam itu sangat mencolok mata, terlihat bahwa dia jelas bukan peran yang sederhana. Apa hubunganmu dengan Yu He? Begitu Jericho Lee masuk, Do Swight bertanya. Teman. Melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Do Swight. Kebanyakan orang agak terkekang di depannya ketika mereka datang ke acara seperti itu, tetapi pemuda ini begitu santai, yang membuatnya penasaran dengan identitas Jericho Lee. Hanya berteman. Beri aku namamu, anak muda. Do Swight aku tidak percaya dia akan membiarkan siapapun datang. Jericho Lee dengan tenang tersenyum, nama itu hanya simbol, yang penting bukan aku yang memanggil, tapi aku bisa membantumu. Oh. Dengarkan nada bicaramu, kamu sangat yakin dengan kemampuanmu. Do Swight bersenandung dingin, hanya berpikir bahwa pihak lain sangat sembrono. Beraninya kamu datang ke acara seperti itu tanpa rasa percaya diri yang mendasar. Ketika Guan Tenghai dan Kong yang mati di tanganku, mereka juga mengira aku sombong, kata Jericho Lee dengan nada sinis. Do Swight terkejut dan tiba-tiba menyadari, apakah kamu itu Jericho Lee? Faktanya, Jericho Lee tidak terlalu menyukai publisitas. Lagi pula, ini terlalu publisitas, yang dapat dengan mudah mempengaruhi waktu normalnya untuk belajar kedokteran. Do Swight semakin terkejut mendengarnya mengakui bahwa Guan Tenghai telah dibunuh beberapa waktu lalu. Meski akhirnya berhasil diredam, semua orang yang ingin mengingat nama Jericho Lee. Bagaimanapun, nama Guan Tenghai ada di sana. Dia mengira orang yang membunuh Guan Tenghai berusia 40 atau 50 tahun. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan begitu muda. Pantas saja dia mengizinkanmu datang, kata Do Swight, ekspresinya sedikit berubah, dan ada sedikit harapan di hatinya. Jericho Lee menoleh dan menyapu kamar pribadi. Matanya tertuju pada seorang pria dengan perban di tangannya. Alis pedangnya terangkat sedikit. Tangannya telah dipotong. Menurutku tidak mudah bagi Tuan Do untuk memprovokasi orang.